nanti Bapak warga, ibu-ibu, dan bapak-bapak yang sudah hadir masih semangat ya kira-kira ya. Masih ya, alhamdulillahirobbilalamin. Jadi kesekian kalinya kami mendampingi Bapak Ibu semua yang sudah begitu bersemangat terhadap program ini untuk mencoba membangun di desa kita itu rumah sayur ya. Harapannya nanti sesuai dengan harapan kita semuanya dimulai dari sini sehingga kita nanti bisa yang lebih besar lagi berkaitan dengan mencoba berlatih mengenai nutrisi bagi tanaman berupa pupuk cair. Pupuk cair itu ya pupuk yang cair. Nah, namanya organik itu tetap ada makhluk yang kita minta untuk membantu, yaitu berupa bakteri. Nah, bakterinya itu bisa berupa mol, bisa berupa yang bukan mol. Mol itu singkatannya mikroorganisme lokal. Mikroorganisme lokal itu bisa berasal dari, yang paling gampang banget itu adalah kandang. Itu kemarin adalah sisa-sisa. Ya sisa-sisa atau bahan organik yang memang tidak sering digunakan. Contoh sisa-sisa dari rumah tangga. Apa mau kan? Sisa rumah tangga, sisa dapur lah yang utama ya untuk dimasak gitu ya. Bukan sisa dapur yang lain apa manggi atau piring ya bukan. Ya sisa dapur yang dimasak gitu apa gitu. Mongol. Kemudian nanti bisa bahan organik yang masih gede-gede itu bisa. Misalnya di sini contohnya kalau nggak salah kulit buah gitu. Yang dimakan tapi kulitnya dibuang. Misalnya apa? Mana pisang gitu deh, apa lagi? Paya. Nah, lumayan. Dan sebagainya. Kenapa itu? Belum buah jeruk kalabas. Nah, itu isinya dalamnya bagus. Kalau untuk itu fosfatnya tinggi. Jadi kalau untuk tanaman itu bagus. Nah, tinggal nanti dirembukkan aja. Nah, gitu. Itu yang maksud saya yang tidak dipakai tapi kita melihat. Organik cair POC ya. Tadi POC-nya popok. Jadi sudah tahu sekarang POC itu apa, pupuk organik cair. Nah, kalau minggu yang lalu kita sudah mencoba untuk membuat pupuk organik yang padat. Nah, sekarang yang cairnya. Seperti tadi sampaikan bahwa pupuk organik padat itu merupakan komponen utamanya ya di dalam suatu media. Kalau pupuk organik cair itu tambahan. Ya, jadi bukan utama, tetapi tambahan. Ya, sebenarnya untuk daripada menyiram hanya menggunakan air saja. Kenapa enggak airnya itu ada isinya makanan juga, jadi tambahan. Kalau orang ya seperti vitamin ya, suplemen tambahan makanan. Dipanasin sedikit lah, ya didekatkan korek atau apa nanti akan mudah untuk membolong. Jadi nanti selangnya dimasukkan, terus diberi was atas dan bawahnya ya. Was tahu kan yang buat mainan anak-anak? Ya. Terus di sini ada botol yang diisi dengan air. Kalau ada yang tanya airnya apa? Air biasa saja. Gitu. Jadi nanti selangnya masuk ya di dalam air. Ini untuk menampung jika nanti pada saat proses pembuatan pupuk itu kan akan dihasilkan gas. Ya, akan dihasilkan gas. Nah, gasnya akan keluar sampai di sini dan tidak ada udara dari luar yang masuk. Seperti ini ya, pakai selang dan seterusnya ini Bapak Ibu tidak usah mengaduk, jadi biarkan saja lah, ditunggu 2 minggu gitu, itu sudah selesai. Tetapi kalau tidak menggunakan ini misalnya ya, tidak dibolongi, tidak diberi selang, maka Bapak Ibu dalam waktu misalnya 3 hari sekali atau seminggu sekali itu harus diaduk. pisang,
pepaya yang busuk itu, ya, dan lain sebagainya, gitu ya. Itu sebagai sumber mikroorganisme nanti. Tuh, terus boleh juga menggunakan sayuran busuk, boleh, gitu ya. Jadi yang busuk-busuk ya, sayuran busuk boleh. Terus apa lagi ya? Membuat menanak nasi, ya, menanak nasi, maka air cuciannya jangan dibuang langsung. Ini ya, air cucian beras itu di dalamnya kan kalau Bapak Ibu lihat warnanya kan putih kan. Nah, beras itu sumber karbohidrat, berarti juga ada nanti karbohidrat yang terlarut. Gali tanah terus itu bagus juga karena di dalam air, kalau Ibu Bapak suka kan minum air kelapa? Suka. Rasanya Bi? Manis asam. Ada manisnya, berarti ada gulanya ya, ada karbohidratnya juga. Terus ada juga beberapa hormon ya, beberapa hormon tumbuhan itu terkandung juga di dalam air kelapa. Pakai air biasa nggak apa-apa, tapi dicampurkan dengan ini ya. Ini E4 Ibu Bapak. Gitu. E4 seperti ini, ada warnanya macam-macam tergantung kebutuhannya. Kalau untuk membuat pupuk yang kuning. Gitu. Nah, ini ukurannya ya, kalau kalian biasa membuat satu tutup botol itu untuk 1 liter. Nah, kita membuatnya bahwa oh ada tambahan gula ya kalau mau membuat biang, membuat pupuk padat, ya kan? Untuk apa gulanya kemarin? Untuk memberi makan mikroorganisme supaya mikroorganismenya tumbuh ya, seperti itu, supaya tumbuh bisa memproses semua bahan yang kita campurkan. Terus ditutup saja ini, seperti itu, ditutup menggunakan ini, gitu. Itu udah cukup. Nanti ditunggu 2 minggu, biarkan prosesnya berlangsung, gitu ya, biarkan prosesnya berlangsung. Nah, baru nanti 2 minggu yang akan datang kita akan panen pupuk cairnya, bentuknya seperti apa, gitu. Nah, pupuk cair ini indikatornya jadi kalau baunya seperti tape, jadi baunya seger, jangan diminum ya. Mau nyoba ini boleh tidak dicampur langsung, tapi diwadahi seperti ini. Wadahnya nggak harus ini, wadahnya bisa kresek itu dibolongi, bisa karung itu tapi yang agak kecil kan bolong-bolong. Nah itu bisa ditarik saja, terus nanti ini.
ini cair. Ini 2 minggu yang lalu, ya. Dan sudah rapat kan? Nah ini kita buka, jadi apa enggak? Kemarin saya sudah menyampaikan salah satu ciri atau indikator bau pupuk itu jadi jika nanti kalau 2 minggu kemudian baunya seperti tape. Masih ingat ya? Seperti itu. Ini ternyata baunya harum seperti tape, berarti jadi. Kalau nggak jadi baunya seperti